Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, maka untuk itu kita jangan sekali-kali meninggalkan doa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain ikhtiar yang sudah kita lakukan, maka doa pun mesti harus kita lakukan. Kenapa? Karena yang namanya doa itu sebetulnya adalah inti daripada ibadah. Di dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u muhul ibadah. Bahwa doa adalah sumsum atau inti ibadah. Karena kalau kita sudah melakukan doa atau berdoa, maka sebetulnya hati kita ini akan menjadi lebih tenang, lebih tentram. Kenapa? Karena kita merasa ada sandaran yang kita sandari, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga kita merasa bahwa kita tuh sebagai makhluk merasa sangat kecil. Ya. Karena kalau orang yang tidak mau berdoa, ya berdoa dengan orang yang sangat sombong. Tidak menyadari bahwa ada yang jauh lebih berkuasa, yang maha segala-galanya, yang dapat menentukan hidupnya kita, menentukan jalannya kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita melakukan ibadah dengan berdoa tadi, fa insya Allah apa yang akan kita lakukan akan menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Samping sebagai ibadah, juga akan membuat hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi ayem, sehingga di dalam hati kita akan timbul rasa ikhlas. Segala sesuatunya adalah lillahi ta'ala. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Ya, karena yang namanya doa itu sebetulnya ya kita melakukan sholat juga ya doa itu ya. Sholat itu juga sebagai doa. Jadi dengan kadang-kadang kita melupakan bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, ya, kita kalau jarang berdoa, yo sebetulnya ya kita kurang mensyukuri atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena dengan kita melakukan doa, ya sebetulnya sebagian daripada wujud daripada syukur itu sendiri. Karena segala sesuatunya itu adalah milik Allah. Yang tentunya Allah akan memberikan kepada kita dengan jalan kita senantiasa berdoa dan berikhtiar. Maka pada saat kita akan melakukan ikhtiar, kita mesti berdoa, dan kita juga ikhtiarnya tidak hanya semain-main atau setengah-setengah. Ya, karena dengan doa-doanya kita itu. Dan setelahnya kita juga berdoa lagi untuk supaya apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini bisa manfaat untuk dirinya, manfaat untuk orang lain. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Tentu kalau kita bicara soal berdoa, ya, yang kalau menurut diri kita pengen mudah atau pengen cepat dikabulkan, ya, tentu juga tidak hanya sembarang sih sebetulnya. Artinya perlu ada tata kromonya istilahnya, adabnya, ada tata caranya kita melakukan doa. Karena yang namanya doa kan permohonan, kita memohon gitu kan. Ya, seperti halnya kalau kita memohon atau meminta pada orang tua, ya kan ya mesti ada adabnya, ya. Ada tata caranya, ada unggah-ungguhnya, tidak hanya sekedar
ngomong seenaknya atau dermimil gitu kan. Ya, doa itu ya ada supaya doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikabulkan segala apa yang kita kehendaki. Kalau kita melihat daripada adab atau tata cara berdoa, banyak sekali tuntunan-tuntunan yang bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan. Seperti misalnya kalau kita baca di kitab Mau'idatul Mu'minin, intisarinya kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Itu di sana salah satunya adalah bahwa pada saat kita berdoa hendaklah menghadap kiblat. Itu yang pertama. Dalam waktu yang normal atau dalam suasana yang normal, lebih utama kita dalam berdoa itu menghadap kiblat. Itu yang pertama. Tapi kalau dalam waktu yang tidak seperti normal atau tidak normal, ya, itu ya memang berdoa itu bebas. Mau menghadap ke mana saja boleh, gitu kan? Karena ingat, ada juga beberapa hal yang waktu yang apa ya istilahnya tuh, yang mustajabah itu, yang mustajab, waktu yang mustajab ya, yang apabila kita berdoa itu bisa cepat dikabulkan. Seperti contoh misalnya pada saat terjadi hujan lebat, misalnya gitu kan, atau angin kenceng, itu ada keterangannya. Dengan rasa kita takut, dengan rasa kita khawatir, belum tentu kan kita sempat namanya berdoa menghadap kiblat, belum tentu kan. Bisa saja menghadapnya kemana. Dan Allah maha mendengar, artinya kalau dalam posisi seperti itu ya, yang paling penting kita mantap dengan keyakinan sepenuh hati. Tapi dalam kondisi normal ya lebih baiknya kita menghadap kiblat. Ini sesuai dengan keterangan yang ada di dalam kitab tersebut, ya. Sobat Dimas Jajeng yang berbahagia. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, hendaklah merendahkan diri dan dengan suara yang perlahan-lahan. Ya. Yang namanya kita berdoa itu kan artinya kita kan memohon sesuatu pada zat yang lebih tinggi. Maka zat yang maha tinggi, maha segalanya, maha menguasai. Pokoknya maha segala-galanya. Kita tuh apa? Makhluk ya, sangat kecil. Lalu kita memohon pada Allah yang menciptakan kita. Wong kita mohon pada orang tua saja atau pada orang lain ya. Itu kalau kita minta pertolongan yo caranya yo nggak mungkin kita seenaknya wudel kan ya enggak kan. Mesti kita munduk-munduk gitu ya. Kalau adab kita orang timur. Ngomongnya ya diperhalus. Bahasanya ya ditoto, itu kan. Cara ngomongnya juga ditata. Ya. Dengan sopan santun, baru mengatakan, Pak, mohon pertolongan, saya minta dibantu begini, begitu, begini, begitu. Mohon Bapak bisa berkenan. Lah, kalimatnya aja kan sudah enak, diperhalus. Coba kalau kita ngomongnya demimil, cepot, wah, misalnya begitu ya, nggak jelas lagi. Kira-kira yang kalau orang ini kita ibaratkan kalau orang yang akan menolong, kira-kira dimintai pertolongan seperti itu, kira-kira gimana Mas Is? Ngomong aja nggak jelas gitu kan? Iya cuma seperti itu. Sambil marah sekalian ya toh, sambil marah ya toh, mohonnya atau memintanya sambil marah. Ayo gimana orang itu akan memberikan kepada kita pertolongan gitu kan, atau bantuan maksudnya. Ya tidak mungkin toh kalau malahan lari gitu ya, kalau ketakutan malahan.
Ya semua itu memang harus ada toto coronya, ada sopan santunnya. Apalagi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kalau kita tidak ada unggah-ungguhnya. Ya, maka di dalam berdoa itu yang kedua adalah hendaklah dengan cara merendahkan diri kita. DP istilahnya itu ya. Merendahkan itu kan ini DP. Ini bahasa Jawanya gitu ya. Dengan suara yang perlahan-lahan. Ingat di dalam Al-Quran sudah disampaikan juga. Sudah difirmankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Yang artinya berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara perlahan-lahan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Bila itu taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.